ambur bokso at sawitur warenium borgu dewa sidiamahi diwayona rocu dayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Terletak di ketinggian, Pura Agung Girinata menjadi pusat spiritual umat Hindu di kota Semarang. Girinata bukanlah sekedar nama. Giri yang berarti gunung dan Nata berarti penguasa. Nama ini adalah simbol pendakian jiwa yang melambangkan perjalanan manusia menuju kesadaran tinggi. Ini menjadi sebuah pengingat bahwa kesadaran tertinggi manusia harus rela melangkah menanggalkan beban duniawi satu persatu di setiap anak tangga batu ini. Struktur pura mengikuti konsep Trimandala, yaitu ruang suci yang tersusun dari luar hingga paling sakral. Nista Mandala terletak di zona terluar yang menjadi area transisi. Disinilah manusia mulai meninggalkan debu duniawi. Nista Mandala adalah gerbang kerendahan hati. Tempat kita diingatkan bahwa di hadapan Sang Pencipta, ego manusia hanyalah butiran debu yang perlu disucikan sebelum melangkah lebih jauh. Madhya Mandala terletak di zona tengah. Ini adalah ruang interaksi sosial, tempat kebersamaan umat dirajut. Di zona tengah ini tercipta keseimbangan antara pelayanan sesama manusia dan persiapan batin untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Utama Mandala, yaitu zona utama atau suci. Zona paling sakral di mana Padmasana berdiri tegak. Ini bukan sekedar bangunan, melainkan representasi titik temu antara mikrokosmos jiwa manusia dan makrokosmos sang semesta. Di hening yang paling dalam adalah tempat bertahtanya kesucian, tempat di mana doa-doa dihaturkan langsung di hadapan Sang Pencipta. Pura ini dibangun sebagai simbol kebangkitan spiritual umat Hindu di kota Semarang, menghubungkan kembali warisan Nusantara. Om Swastiastu, saya Putu Adi Sutrisna, Ketua Badan Penyiaran Hindu Jawa Tengah yang sekaligus sebagai anggota pengempon Pura Agung Girinata. Yang saat ini saya berada di Pura Agung Girinata. Kami pengempon Pura Agung Girinata ketika bertemu dengan orang yang ada di luar pura ini dan belum pernah masuk ke Pura Agung Girinata, kami akan menyampaikan bahwa
Pura Agung Girinate di samping berada di ketinggian kota Semarang yang sangat indah, tetapi Pura Agung Girinate juga memberikan vibrasi kedamaian. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat yang ingin berkunjung ke Pura Agung Girinate untuk mendapatkan sebuah kedamaian yang hening. Secara umum, karena baik arsiteknya maupun pekerja-pekerja yang membangun Pura Agung Girinate ini kebanyakan berasal dari Bali, maka dominasi arsitektur Pura Agung Girinate ini tentu bernuansa Bali. Namun demikian juga tidak meninggalkan arsitektur lokal, terutama di bagian Nista Mandala dan Madhya Mandalanya. Girinate itu artinya gunung yang suci sebagai pelindung umat yang ada di lingkungan Pura Agung Girinate ini. Pura Agung Girinate ini memang berada di ketinggian kota Semarang, hampir mencapai 100 meter di atas permukaan laut dan di perbukitan. Tentu saja untuk perencanaan arsitekturnya itu akan memperhatikan lokasi atau kontur tanah sehingga tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan dari bangunan pura ini. Konsep Trimandala di dalam setiap pura yang ada, yaitu pertama Nista Mandala bagian luar, kemudian Madhya Mandala bagian tengah, dan Utama Mandala yang paling tinggi. Itu mengandung konsep bahwa perjalanan spiritual setiap manusia itu akan selalu menaiki tangga-tangga spiritual sampai kepada tangga tertinggi. Di dalam keyakinan Hindu gitu, diyakini alam ini menjadi 3 bagian atau 3 lapisan. Alam bawah, alam tengah, dan alam yang tertinggi. Makanya di dalam Hindu ada yang katakan Bur, Buah, Swah. Jadi Bur itu alam bawah, Buah itu alam tengah, Swah itu alam tinggi. Jadi swadharma setiap manusia atau kewajiban dharma bagi umat Hindu untuk menjalani kehidupan ini selalu akan menapaki tangga kehidupan dari paling bawah ke tengah hingga akhirnya nanti sampai pada alam yang tertinggi. Utama Mandala yang merupakan area tersuci, itu area suci tempat beribadah umat Hindu, itu tentu merupakan satu area yang memberi keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Kalau kita maknai mikrokosmos itu adalah diri sendiri gitu, atau yang sering kami sebut dengan buana alit gitu. Kemudian yang makrokosmos itu adalah alam semesta gitu, atau buana agung. Itu di dalam area Utama Mandala ini itu akan menemukan keseimbangannya gitu. Bahwa masing-masing itu tidak terpisahkan tetapi merupakan bagian integral antara mikrokosmos dan makrokosmos. Di area suci Utama Mandala inilah kemudian bertemunya satu aspek mikrokosmos dan makrokosmos ketika umat itu melakukan ibadah untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa. Di setiap pura biasanya itu akan terdapat Candi Bentar dan Kori Agung. Gitu ya. Kalau Candi Bentar itu adalah melambangkan seperti gunung yang terbelah gitu. Gunung terbelah yang tidak ada atapnya gitu. Yang namanya Candi Bentar itu selalu menjadi pembatas antara Nista Mandala dan Madhya Mandala. Di mana ketika kita masih berada di Nista Mandala, kemudian yang boleh dikatakan bahwa kita suasana kebatinan kita pun masih bercampur aduk
dengan berbagai hal yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita sudah memasuki Candi Bentar menuju Madya Mandala, itu sudah kemudian secara perlahan untuk membersihkan batin. Nah, sedangkan Kori Agung yang membatasi antara Madya Mandala dan Utama Mandala, biasanya Kori Agung itu pintunya kecil, kemudian tingginya juga tidak terlalu tinggi dan beratap. Itu bermakna adalah setiap orang yang masuk ke Utama Mandala melalui Kori Agung, dia akan bisa masuk itu ketika dia menundukkan kepala, karena pintunya kecil. Itu bermakna adalah ketika kita memasuki area Utama Mandala, semua pikiran kita itu sudah harus terkonsentrasi dengan hati dan pikiran yang baik untuk kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memuliakan dan memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi itu makna Candi Bentar dan Kori Agung yang ada pada setiap pura. Kesejarahan berdirinya Pura Agung Girinada ini memang diawali, kalau tidak salah ini menurut cerita para sesepuh atau leluhur kami dulu, di tahun 1969 kemudian diberikanlah tanah ini untuk dibangun pura. Namun kesulitannya adalah bahwa tanah yang dihibahkan ini adalah tanah yang kemudian dulu sangat boleh dibilang tidak memadai, karena di sini tempat pembuangan bahan bangunan dan sebagainya, sehingga secara teknis itu sangat menyulitkan kami untuk melakukan pembangunan. Harus meratakannya, harus membuangnya kemana dan sebagainya. Nah, namun demikian kesulitan teknis ini kemudian terbayar dengan spiritual, karena ternyata memang tanah di sini yang diberikan oleh Pemkot itu kita mengajak orang pintar gitu dari Bali yang secara spiritual memiliki kemampuan lebih, itu menunjuk titik Padmasana itu di titik itu. Karena titik itulah kemudian yang secara spiritual paling memisyarat gitu secara spiritual. Nah, di balik tantangan-tantangan teknis kami untuk membangun pura ini, tapi juga kami mendapatkan satu tuntunan spiritual yang membuat kemudian vibrasi pura ini nampak bagus dan mendamaikan. Itu bagian yang paling merepresentasikan nilai kosmologi Hindu adalah tadi tentu pembagian dari 3 ruang yang disebut Tri Mandala itu tadi. Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala itu yang paling merepresentasikan kosmologi. Tetapi di samping itu bahwa ada 5 elemen yang merupakan bagian kosmologi Hindu yang mewarnai kegiatan dan arsitektur di sini. Yang pertama itu adalah tentang ruang. Makanya di setiap pura itu tidak ada yang di dalam ruangan tertutup, terbuka. Kemudian ada air, jadi di setiap kegiatan itu akan selalu dipercikkan air suci. Kemudian memakai dupa, itu ada unsur api, dan kemudian juga ada elemen-elemen tanah, di mana untuk kita bersembahyang itu mesti di bawah di tanah gitu. Sehingga elemen-elemen inilah yang kemudian melambangkan kosmologi Hindu di dalam pura ini. Meru biasanya memang terdapat di pura-pura besar tertentu. Tetapi untuk di Pura Agung Girinada ini tidak ada Meru. Yang ada adalah Padmasana. Nah, Padmasana sebenarnya merupakan stana atau tempat tertinggi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, Meru itu biasanya juga melambangkan sebuah gunung gitu yang berstananya Tuhan dan para leluhur gitu. Biasanya Meru memang ada di pura-pura besar. Jadi perlambang dari Meru itu adalah seperti gunung begitu. Nah, tetapi untuk di Pura Agung Girinada sendiri memang tidak ada Meru khusus. Dan Meru biasanya dibuat dalam tingkatan yang jumlahnya ganjil gitu.
perawatan pura ini memang dibagi menjadi dua bagian. Tentu perawatan yang umum, menjaga agar satu di samping tetap bersih, menjaga juga struktur bangunan agar tidak longsor karena kita ada di ketinggian. Tetapi kalau perawatan khusus tentang arsitekturnya, tentu kita mengundang pekerja yang memang memiliki kompetensi di bidang arsitektur. Kalau mendatangkan dari Bali tentu mungkin berbiaya mahal, tetapi ada yang biasanya memiliki kemampuan itu di Magelang. Di Magelang itu karena memang di sana membuat juga dengan bahan-bahan yang sama, yang mengerti tentang juga arsitektur seperti gapura dan lain sebagainya. Jadi kita memang khusus untuk arsitekturnya itu memang ada perawatan khusus dengan pekerja khusus. Keunikan arsitektur Pura Agung Girinate dibandingkan dengan pura-pura lain di Indonesia, tentu di luar Bali, adalah bahwa kami itu betul-betul menyesuaikan dengan kearifan lokal. Maksudnya begini, jadi pura itu tidak kami khususkan arsitekturnya untuk dengan bangunan-bangunan arsitektur pura yang seperti di Bali, tetapi kami juga membuat bangunan-bangunan yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung gitu. Bahwa Pura Agung Girinate ini sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata religi oleh pemerintah Kota Semarang, bukan hanya didatangi oleh umat Hindu yang melakukan tirtayatra ke sini, tetapi banyak umat-umat lain yang ke sini juga menyaksikan keindahan dari arsitektur lain yang kemudian menarik. Bahwa ada arsitektur yang kita berikan berupa spot selfie gitu, tempat-tempat untuk berfoto, sehingga banyak kesan dari gengsi yang mengatakan Pura Agung Girinate ini adalah salah satu lokasi yang instagramable gitu. Nah, ini yang kemudian memang kita persiapkan sehingga arsitektur bukan semata-mata tentang keunikan pura seperti di Bali dan sebagainya, tapi ada arsitektur atau bangunan-bangunan yang kemudian kita bangun, kita siapkan untuk menarik pengunjung, bukan hanya untuk ibadah, tetapi menarik pengunjung para generasi Z gitu untuk datang ke Pura Agung Girinate. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu hal yang menarik bagi umat atau bagi warga Kota Semarang, bahkan di seluruh Indonesia yang sudah banyak hadir di Pura Agung Girinate ini. Begitu. Arsitektur pura mencerminkan kosmologi Hindu. Setiap ukiran menyimpan makna simbolik. Padmasana yang menjulang adalah representasi Gunung Mahameru, poros pusat alam semesta. Material batu dan orientasi bangunan dirancang bukan sekedar untuk megah, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam, sebuah meditasi visual antara mikro dan makrokosmos. Harmoni ini mencapai puncaknya saat Hari Raya Pagar Wesi tiba. Umat bukan sekedar memuja, namun mengukuhkan kembali pagar dalam diri. Menjaga ilmu pengetahuan agar tetap dalam cahaya kebijaksanaan. Inilah perayaan yang bermakna pagar besi. Secara filosofis menjadi simbol keteguhan iman, moral, dan ilmu pengetahuan untuk membentengi diri dari pengaruh negatif. Dalam setiap upacara, gamelan menjadi denyut kehidupan pura. Nada-nadanya bukan sekedar musik, melainkan persembahan yang menghidupkan setiap sudut batu.
Gentayang berbunyi dan mantra yang terucap adalah dialog tanpa kata antara umat dan Sang Pencipta. Om Swastiastu. Kami selaku Ketua Pengempon Pura Agung Girinate, Gusti Ketut Susilo, filosofis untuk gamelan dan hubungannya. Gamelan adalah merupakan suatu vibrasi untuk kesatuan ritual dengan umat dan juga kesatuan dengan Sang Pencipta, yang mana di sana gamelan yang sangat sakral dan juga untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi untuk gamelan itu bisa disampaikan baik untuk para remaja sekarang, yang mana remaja itu wajib untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan daripada suatu kesenian, yang mana di sana vibrasi gamelan itu hubungannya dengan Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan Sang Yang Widibasa, dan juga antara manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Jadi gamelan untuk remaja, baik itu vibrasi untuk sakral, untuk mengikuti acara upacara, maupun sakral dalam hal untuk hiburan. Di tengah modernitas, Pura Agung Girinata tetap menjadi penjaga harmoni. Ini mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah pemisah, melainkan melodi yang membuat simfoni kehidupan di kota ini menjadi sempurna. Di sini, perbedaan dirayakan dalam ketenangan. Di atas bukit ini, spiritualitas dan budaya terus menyala, mengingatkan kita bahwa ketenangan adalah rumah yang selalu bisa kita tuju. Dan Pura Agung Girinata akan tetap menjadi penjaga sunyi di tengah ramainya kota.